Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Pada hari ini saya akan menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Apa kabarnya saudara? Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang muslimah. Dia meninggalkan lamanya dan mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Tanpa berlama-lama mari kita saksikan kesaksiannya berikut ini. Salam semua. Halo. Saat ini saya bersama Ibu Suci. Ini mertua saya, punya pengalaman rohani yang menarik untuk diceritakan. Saya langsung saja dengan Eyang. Eyang, apa kabar? Baik, puji Ya. Tuhan. Eyang bisa ceritakan pengalaman rohani Ibu sampai mengenal Tuhan Yesus. Ya, ya. Saya mau bersaksi, tentang pengenalan saya dengan Tuhan Yesus. Kami semua sekeluarga awalnya dari keluarga Islam semua. Terus kami, terutama anak kami, yang pertama dia mengenal Tuhan Yesus sejak kecil, usia 9 tahun. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus dan menjadi Kristen, memeluk agama Kristen. Dengan berselangnya waktu berjalan begitu, dan tidak ibu sengaja, dan waktu tahun 75 sampai 80 itu memang ibu mendapatkan mimpi. Mimpi itu ibu melihat ini sosok Tuhan Yesus, di mana kayak di padang pasir begitu, kayak kita lihat di laut yang nggak ada batas. Nah, Tuhan Yesus itu merentangkan tangan, memakai jubah, tapi wajahnya tidak nampak jelas, menghadap ke timur begitu. Sejak itu sudah satu kali itu saja ibu mendapat mimpi itu, tapi ibu rasanya bagaimana ya, mungkin ini Roh Kudus yang menuntun ibu, Roh Kudus yang berbicara di dalam hati ibu. Kenapa ibu itu kalau melihat orang Kristen terus gereja, kok rasanya senang, ada sukacita begitu. Lah, itu berjalan sampai awal tahun 2000. Setelah itu ibu tidak tahu bagaimana, ibu kok kepengen ke gereja. Ibu pergilah ke gereja. Kebetulan itu gereja Betani Manyar. Ibu jalan ke situ setiap hari. Hari Minggu ibu ke gereja. Terus ibu ikut som juga. Ikut som 1 minggu 2 kali. Nah, setelah itu ya itu dengan berjalannya waktu terus pas 2001 ibu memberanikan diri untuk dibaptis. Berarti Ibu ini tidak ada yang mengajak ke gereja, cuma Ibu mendapatkan mimpi, dan lalu beberapa tahun kemudian Ibu muncul keinginan untuk ke gereja. Seperti itu ya Bu? Iya. Ada dorongan sendiri, ada niatan gitu, niatan untuk pergi ke gereja. Tidak ada yang mengajak ibu, tidak ada, sendiri begitu. Sampai sekarang ini, satu demi satu anak saya dijamah Tuhan Yesus, dan sekarang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan Yesus. Anak saya yang nomor 6 sama nomor 7. Ibu ini anaknya banyak ya? 7, kebetulan 7. Berkatnya banyak. Amin. Nah Ibu,
apa yang Ibu rasakan setelah Ibu percaya kepada Tuhan Yesus yang sebelumnya Ibu tidak rasakan? Ya sekarang beda. Sekarang itu ibu ini merasa bagaimana ya, semua rasanya ada damai, sukacita yang nggak bisa diomong sama dengan kata-kata, sudah tidak ada begitu. Dan segalanya ya sudah lancar berjalan dengan sendirinya, dan saya percaya semuanya itu Tuhan itu pasti sudah memberkati begitu. Oke. Gitu. Cuman sekarang ada pergumulan yang begitu berat, tapi Tuhan kan berjanji satu rumah ada satu orang yang diselamatkan, pasti semua akan diselamatkan. Tinggal kita bawa dalam doa, itu semua kan waktunya Tuhan. Nah, masih ada anak 4 yang belum terselamatkan, tapi percaya nanti dengan berjalannya waktu Tuhan akan menyelamatkan satu persatu. Amin. Nah, berarti setelah Ibu menjadi Kristen, masalah bukannya tidak ada ya, tetap ada masalah, tetapi ada. bagaimana Ibu menghadapi masalahnya? Ya, kita menghadapi masalah itu kita berdoa dan juga pasrah. Maksudnya dalam arti pasrah itu bukan menyerah begitu saja, tapi percaya bahwa Tuhan akan campur tangan. Bukan kita sendiri aja yang berjalan, tapi Tuhan pasti campur tangan dengan segala hal yang menjadi pergumulan kita. Ibu punya pesan buat anak dan cucu yang ingin Ibu sampaikan? Pesannya ya hanya kalau anak-anak yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan, ya Ibu pesannya satu, jangan tinggalkan segala sesuatu itu. Kita jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus, karena segala-galanya kita percaya keselamatan itu ada di tangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberkati setiap langkah kita, setiap usaha kita. Itu kita percaya saja, di dalam firman Tuhan kan sudah tertulis. Kita percaya saja, Tuhan pasti menggenapi segalanya. Harapan Ibu untuk cucu-cucu? Harapan saya untuk cucu-cucu, jadilah anak akan takut akan Tuhan. Itu, jadilah anak akan takut akan Tuhan, dan jangan melupakan berdoa, ibadah, dan menyerahkan sepenuhnya di tangan Tuhan di dalam segala hal. Sudah, itu aja. Terima kasih buat cerita Ibu yang sungguh menarik ya. Jadi berawal dari mimpi, tapi selanjutnya ternyata Tuhan itu menggerakkan Ibu sendiri, maka Ibu lalu melangkahkan kaki ke gereja, dan akhirnya Ibu menjadi anak Tuhan sampai dengan saat ini. Amin, amin. Dan seterusnya sampai akhir hayatnya. Amin. Kita selalu bersama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Makasih Ibu, makasih Eyang juga. Iya, Tuhan berkati. Luar biasa saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan percaya kepadanya, kita akan merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu memenuhi kehidupan kita. Bersama Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal. Bersama dengan Tuhan Yesus hidup kita lebih bermakna lagi. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin saudara, sungguh luar biasa. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan merasakan sukacita penuh,
damai sejahtera. Roh Kudus akan membimbing kita, yang akan menuntun kita di saat keadaan kita, baik itu dalam keadaan kondisi yang tidak sehat, tidak baik, baik itu sukacita, atau kita merasakan berkat yang melimpah-limpah. Tuhan Yesus akan selalu ada beserta kita. Tuhan Yesus ada di hati kita, dan Dia akan selalu menyertai kita hari ini, besok, tahun depan, dan sampai selama-lamanya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia, Allah yang perkasa, hidup kita akan selalu bersukacita dan menerima keselamatan yang kekal. Amin, saudara. Baiklah, sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Maranatha, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, sukacita melimpah bagi saudara-saudara semuanya. Shalom.